Gara-gara Stadion Italia bisa batal gelar Euro 2032, Italia bersama Turki resmi ditunjuk UEFA bulan lalu untuk menggelar Euro 2032. Persiapan sejak dini sudah dilakukan sekalipun turnamen tersebut masih berjarak 9 tahun lagi. Sayangnya stadion-stadion legendaris seperti Giuseppe Meazza, Olimpico Roma, Olimpico Turin, San Paolo, dan juga Artemio Franchi terakhir kali direnovasi pada tahun 1990-an yang boleh bisa dikatakan kini belum memadai. Jika kondisi stadion juga tak berubah saat penentuan venue oleh UEFA, maka hak Italia sebagai tuan rumah bisa saja dicabut. Situasi ini bisa saja dialami Italia, mengingat klub kerap kali menemui masalah dengan pemerintah kota saat hendak membangun atau sekedar merenovasi stadion. Bukan Haaland, pemain nomor 9 terbaik di dunia saat ini adalah Darwin Núñez. Legenda Liverpool Luis Suarez mengatakan Darwin Núñez adalah penyerang nomor 9 terbaik di dunia saat ini. Pujian itu dilontarkan oleh Suarez setelah digelarnya duel Uruguay versus Bolivia di ajang kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dari 4 laga terakhirnya bersama timnas Uruguay, Darwin Núñez telah mengemaskan 5 gol. Ia juga membantu negaranya mengalahkan tim besar seperti Brasil dan juga Argentina. Performa Núñez lantas mendapatkan sanjungan dari legenda Liverpool dan juga Barcelona, yakni Luis Suarez. Bagi Suarez, juniornya itu bukannya pemain seperti Erling Haaland, namun ia layak disebut sebagai penyerang tengah terbaik dunia saat ini. Cadangan di Arsenal, Kansa Ramsdale masuk skuad Inggris untuk Euro semakin kecil. Aaron Ramsdale bukan lagi kiper utama Arsenal karena kalah bersaing dengan David Raya. Jika situasi ini terus berlanjut, ex-kiper The Gunners David Seaman meyakini bahwa posisi Ramsdale di timnas Inggris akan terancam. Imbas dari statusnya yang kini cuma kiper pilihan kedua di Arsenal membuat Ramsdale sudah tak pernah dimainkan dalam 4 pertandingan terakhir timnas Inggris di babak kualifikasi Euro 2024. Nagelsmann belum bisa bangkitkan Jerman. Timnas Jerman kembali kalah dari Austria. Hasil ini membuat Jerman 2 kali kalah secara beruntun. Sebelumnya mereka tumbang 2-3 di tangan Turki. Tangan dingin Julian Nagelsmann nampaknya belum bisa membangkitkan timnas Jerman. Kini keraguan bahwa Nagelsmann bisa benar-benar membangkitkan Jerman mulai menyeruak. Nagelsmann kini harus berpacu dengan waktu untuk bisa kembali membuat stabil performa dari Jerman. Apalagi mereka mengusung misi besar di Piala Eropa 2024 nanti untuk bisa menjadi juara sebagai tuan rumah. Nagelsmann sendiri mengaku banyak pekerjaan rumah untuk bisa kembali membangkitkan Jerman. Ia berharap semua penggawa tim bisa bersatu agar bisa keluar dari situasi sulit tersebut. Balotelli nilai striker timnas Italia mandul dan ia siap gantikan. Mario Balotelli sangat berhasrat untuk kembali ke timnas Italia. Pemain 33 tahun itu mengkritik barisan penyerang milik Gli Azzurri. Kalau saya baik-baik saja, saya masih mempertimbangkan diri saya sebagai yang terkuat. Apakah Raspadori atau Scamacca bermain baik kemarin? Berapa tembakan yang mereka lepaskan kalau digabung? Hanya 2. Saya ingin pulih dari timnas Italia, kata dari Balotelli. Supporternya kibarkan bendera Palestina, Celtic didenda UEFA. Klub Skotlandia Celtic mendapatkan sanksi dari UEFA sebesar 19.000 dolar Amerika akibat penggemar mereka mengibarkan bendera Palestina selama pertandingan Liga Champions melawan Atletico pada bulan yang lalu. Bendera tersebut yang berjumlah ratusan dianggap sebagai pesan provokatif yang bersifat ofensif, kata dari UEFA. Gelar Man City akan dicopot. Manchester City terancam pencopotan gelar hingga degradasi karena dakwaan pelanggaran aturan dari Financial Fair Play. Para analisis memperkirakan Man City bisa dicopot berbagai gelarnya, bahkan degradasi jika terbukti memang itu bersalah. Jika dilepas dari titel-titel yang diraih dalam periode dakwaan tersebut, maka para rival mereka bisa ketiban durian runtuh dan mendapatkan gelar dadakan. Juventus menjadi tim gaji tertinggi di Serie A Italia. Juventus jadi tim Italia dengan pengeluaran gaji terbesar musim ini. Tagihan upah Bianconeri mengungguli tim-tim lain top seperti AC Milan dan juga Inter Milan. Juventus memuncaki daftar tagihan sebesar 74,1 juta euro. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari upah sang rival seniornya tua yakni Inter Milan yang mencapai 71,7 juta euro. AS Roma menempati urutan ketiga dengan upah mencapai 68
68,6 juta euro. AC Milan di belakangnya dengan 60,2 juta euro di sisi Lazio dan juga Napoli. Pedon mandul di Liga Inggris, pemain-pemain Manchester United disalahkan. Mantan bek papan atas Jaap Stam prihatin dengan Rasmus Højlund di Manchester United. Striker setan merah itu kesulitan di Liga Inggris karena pemain-pemain di sekitarnya tak mumpuni. Højlund diketahui belum sekalipun mencetakkan gol di Liga Inggris meski sudah dimainkan sebanyak 9 kali, dan Rasmus Højlund akan mencoba pecah telur di akhir pekan ini saat Manchester United bertemu ke kandang milik Everton. Stam menyalahkan pemain-pemain di sekitar Højlund tak mampu untuk bisa memberinya servis. Luke Shaw siap turun kawal lini belakang setan merah. Kabar baik berembus ke arah Manchester United sebab pemain yang telah lama menepi akibat mengalami cedera cukup parah yakni Luke Shaw sudah terlihat ikut latihan bersama rekan tim jelang menghadapi Everton. Luke Shaw terlihat berlatih bersama rekan-rekan timnya di Carrington pada Rabu pagi waktu setempat dan diprediksi akan tampil ketika berhadapan dengan Everton di Minggu malam. Barcelona enggan cari pemain baru gantikan Gavi. Barcelona kehilangan Gavi dalam waktu yang lama. Meski begitu, Los Angeles tak mau buru-buru mencari pengganti bintang mudanya tersebut. Diko menyebut bahwa Barcelona belum mau memikirkan pemain baru menggantikan Gavi. Dia menilai belum ada pemain di luar sana yang punya kualitas mumpuni seperti Gavi. Gavi sendiri terpaksa absen membela timnas Spanyol di Piala Eropa 2024 dan juga Olimpiade 2024. Joao Cancelo dan Barcelona berpeluang bersama lagi di tahun depan. Atletico Madrid siap untuk meminjamkan Joao Felix lagi pada bursa transfer musim panas nanti. Hal ini membuka peluang bagi Barcelona untuk mengontrak pemain asal Portugal tersebut untuk kedua kalinya. Menurut laporan dari Sport, Atletico lebih memilih untuk menjual Felix secara permanen, tetapi mereka akan bersedia untuk meminjamkannya lagi jika tidak ada tawaran yang sesuai. Kelonggaran dari Atletico ini jadi lampu hijau bagi Barcelona. Hal ini memungkinkan Felix bisa tetap berseragam blaugrana di musim depan. Sevilla saingi Barcelona dalam perburuan bintang Leicester City. Sevilla dilaporkan siap menyaingi Barcelona dalam perebutan Wilfried Ndidi dari Leicester City. Sang pemain bisa didatangkan gratisan lantaran masa baktinya di King Power Stadium bakal rampung pada akhir musim ini. Barcelona memang tengah menggencarkan transfer kepada pemain yang bisa didatangkan secara gratis dan Ndidi termasuk dalam kriteria tersebut. 5 pemain Liga Arab Saudi bisa dipinjam oleh Newcastle United. Newcastle bisa jadi salah satu klub yang paling diuntungkan dengan adanya celah di peraturan Premier League. Mereka bisa meminjam pemain top-top dari Liga Arab Saudi dengan lebih bebas. Diketahui PIF yang memiliki Newcastle United juga memegang hak milik untuk 4 tim Liga Arab Saudi seperti Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad dan juga Al Ahly. Beberapa nama seperti Ruben Neves, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Milinkovic-Savic dan juga Ronaldo bisa saja didatangkan secara gratis. Napoli tolak tawaran RB Leipzig untuk Elcif Elmas. RB Leipzig kabarnya sudah menyodorkan tawaran pertama untuk pembelian dari Elcif Elmas, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Napoli. Laporan dari Calcio Mercato mengungkapkan bahwa RB Leipzig cuma menawar Elcif Elmas di angka 30 juta euro atau sekitar 510 miliar rupiah saja. Sementara Napoli berharap bisa mengantongi sekitar 35 juta euro, mengingat si pemain masih memiliki kontrak hingga Juni 2025. Disebutkan pula bahwa RB Leipzig juga mempertimbangkan apakah akan kembali mengajukan penawaran yang lebih tinggi ataukah tidak. Real Madrid tak akan beri kontrak baru kepada Carlo Ancelotti. Beredar kabar jika Ancelotti tak akan diperpanjang kontraknya bersama Real Madrid di akhir musim ini. Potensi selesainya kerjasama antara kedua belah pihak memang berpotensi akan terjadi dalam waktu yang dekat. Di sisi lain, Ancelotti disebut sudah menerima pinangan dari timnas Brasil dan hal tersebut membuat situasi kontraknya sedikit banyak macet di dalam klub. PSG resmi permanenkan status dari Gonçalo Ramos. PSG resmi mempermanenkan status dari Gonçalo Ramos di Parc des Princes. Pemain asal Portugal itu kini resmi berstatus sebagai pemain dari PSG. Les Paris yang mendaratkan Ramos dengan status pinjaman selama 1 tahun pada jendela bursa transfer musim panas lalu.
Dilansir dari PSG Talk, manajemen Les Paris yang menggelontorkan dana mencapai 80 juta euro untuk bisa mempermanenkan sang pemain, ditambah 20 juta euro biaya peminjamannya, dan secara total PSG membeli pemain asal Portugal itu seharga 100 juta euro. Manchester United ingin datangkan Evan Ferguson. Manchester United meningkatkan keseriusannya untuk bisa mendatangkan Evan Ferguson. United kabarnya berkomitmen untuk membayar mahal penyerang muda milik Brighton tersebut. Dikutip dari VIS, Manchester United bersedia mengeluarkan dana lebih dari 50 juta euro untuk bisa mendatangkan Evan Ferguson. Ini jadi kabar positif bagi Brighton yang memang ingin menjual sang permatanya tersebut dengan harga yang mahal. Kedatangan Ferguson akan menjadi tambahan yang berharga bagi Manchester United. Ia adalah pemain muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain top di masa depan. Manchester United siap daratkan Gonzalo Inacio. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United sudah menyiapkan rencana B jika mereka gagal mendatangkan Todibo. Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan Gonzalo Inacio dari Sporting Lisbon. Menurut laporan yang sama, Manchester United harus siap keluar uang ekstra untuk bisa mendatangkan Inacio. Sang bek memiliki klausul rilis yang cukup mahal, yang bisa ditebus di kisaran 60 juta euro pada musim dingin nanti. Harga ini tentunya lebih mahal dari Todibo yang dikabarkan hanya berada di angka 40 juta euro. Tembalkan Christian Romero, bentuk keseriusan Tottenham untuk bisa mendatangkan Rafinha. Tottenham dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk bintang Barcelona Rafinha sebagai bentuk pelicin agar negosiasi tersebut berjalan lancar. Mereka dikabarkan siap menumbalkan Christian Romero guna menggoda si Blaugrana. Barcelona diketahui telah membandrol sang pemain sayap tersebut dengan angka 61 juta pound sterling, dan itu adalah harga yang tidak dapat dipenuhi oleh Tottenham. Namun mereka siap untuk bisa menawarkan Romero sebagai pelicin. Mendatangkan seorang pemain bertahan juga merupakan salah satu prioritas dari Xavi, dengan Andreas Christensen yang tampil kurang baik belakangan ini.